tanggalkan jubah lamamu. Tanggalkan jubah lamamu. Lukas 15 ayat 22 sampai 24. Minta tolong untuk dibacakan, Bu. Lukas 15 ayat 22 sampai 24. Lukas 15 ayat 22 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan Lukas 15 ayat 22 sampai 24, kita melihat satu gambaran mengenai kehidupan anak sulung dan anak bungsu, di mana anak bungsu dikisahkan suatu saat dia minta kepada bapaknya, meminta warisan yang menjadi bagiannya, dan setelah mendapatkan warisan itu dia pergi menghabiskan harta benda yang didapat dari bapaknya. Kemudian sampai yang terakhir dia menjaga babi, dan sampai-sampai makanan babi pun mau dimakan karena sangat perih, sangat pedih kehidupan daripada anak bungsu. Bapak Ibu Saudara, ini memberikan satu gambaran. Orang yang di luar Tuhan itu adalah orang yang jauh dari kasih-Nya Tuhan. Jauh dari kasih-Nya Tuhan juga jauh dari berkat-Nya Tuhan. Dan itu yang membuat orang yang meninggalkan Tuhan keadaannya seperti anak bungsu. Tidak ada pertolongan Tuhan, tidak ada perlindungan Tuhan. Dia sungguh-sungguh hidup dengan kekuatannya sendiri, menghadapi segala situasi yang ada, sehingga pada akhirnya dia tidak mampu dan jatuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, panggilan Tuhan Yesus kepada orang percaya ketika Tuhan disalib merupakan tidak hanya panggilan percaya, tetapi merupakan panggilan transformasi total di dalam Kristus. Artinya Tuhan mau setiap kehidupan orang yang percaya kepada Yesus, dia mengalami perubahan di dalam hidupnya. Salib membawa perubahan di dalam hidupnya. Tidak saja cara pandang, tetapi juga cara hidup, cara mengasihi, dan cara beribadah. Semuanya dipengaruhi ketika seseorang itu mengalami transformasi ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak kisah bagaimana salib Tuhan itu mengubahkan di dalam kehidupan seseorang. Ada banyak peristiwa salib itu boleh mengubah di dalam keyakinan seseorang yang membuat di dalam kehidupannya berubah secara total. Ya. Ada satu kisah. Kisah ini tidak tahu dimulainya kapan dan siapa yang membawa, tetapi kisah ini cukup menjadi berkat. Saya teringat ketika saya di Petaling di Malaysia, di sekolah daripada Pastor Kevin Gunn. Dia punya sekolah SMA, jadi saya di sana berkhotbah untuk anak-anak SMP, lalu kemudian anak-anak SMA. Yang hadir lebih kurang 1.000 anak, dan aula itu penuh semua. Saya berkisah bagaimana tentang kasih Tuhan. Nah, di dalam kisah ini diceritakan mengenai 2 orang anak yang lahir tanpa orang tua.
Karena mereka lahir tidak ada ibunya meninggal ketika melahirkan dia, dan akhirnya anak ini anak kembar ya, kemudian diserahkan kepada sebuah panti asuhan. Sampai pada suatu waktu anak yang ada di panti asuhan ini diambil. Yang pertama dia diambil oleh seorang hamba Tuhan. Lalu kemudian yang kedua diambil oleh ketua gangster. Yang hamba Tuhan ini, anak ini dididik menjadi seorang anak yang saleh, yang soleh ya, yang takut akan Tuhan, yang mengerti firman Tuhan, dan dia hidup di dalam kasih yang daripada Tuhan. Tetapi anak yang diambil oleh gangster ini, dia juga dididik, tetapi dididik dengan cara gangster. Bagaimana melindungi, bagaimana membela, bagaimana memperlakukan orang. Sampai pada suatu waktu ketika mereka sudah dewasa, anak daripada gangster ini dia ditangkap dan oleh pengadilan dijatuhi hukuman mati oleh karena pelanggarannya yang sangat berat. Sementara anak pendeta ini dia juga meneruskan seperti ayahnya menjadi pendeta. Suatu saat dia bertugas di LP daripada anak gangster ini berada. Dan kebetulan waktu itu dia ditugaskan untuk mendampingi anak gangster ini sebelum dia mengalami kematian oleh karena hukuman yang akan diterimanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulailah mereka bertemu di ruangan yang sudah disediakan, dan ketika mereka bertemu karena mereka saudara sekandung ya, saudara kembar. Jadi ketika mereka bertemu ada getaran-getaran di hati sehingga mereka dua-dua saling memperkenalkan diri dan mulai bercerita pengalamannya mereka dulu bagaimana, lalu pengalamannya setelah itu bagaimana, dan mengapa sampai yang satu harus dijatuhi hukuman mati, yang satu menjadi seorang hamba Tuhan. Setelah sekian waktu bercerita, mereka sadar bahwa mereka adalah saudara kembar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berikutnya kembali yang pendeta ini menjenguk daripada yang di penjara, dan pada waktu itu sesuai dengan waktu yang ditentukan akan dijatuhi hukuman mati. Sehingga sebelum dijatuhi hukuman mati, yang anak gangster ini jambangnya dicukur, rambutnya dicukur, lalu mereka nyaris sama sekarang ya, sama-sama bersih, sama-sama ganteng, tetapi yang satu menuju kepada kematian, yang satu tetap melayani Tuhan. Akhirnya pada saat mereka bertemu, si kembar yang menjadi pendeta ini mengatakan, kamu belum menerima kasih-Nya Tuhan. Lalu yang gangster ini dia tertunduk, sudah tidak ada waktu lagi, waktunya sudah habis. Tetapi yang pendeta itu mengatakan, belum, tanggalkan pakaianmu dan pakai pakaianku. Akhirnya mereka bertukar pakaian. Artinya yang menjadi hamba Tuhan dia nanti yang akan dijatuhi hukuman mati, sementara yang mantan gangster itu dia menjadi seorang hamba Tuhan. Singkat cerita, tanpa diketahui oleh penjaga karena hanya mereka sendiri, mereka bertukar pakaian. Sampai akhirnya yang hamba Tuhan ini yang menggantikan gangster, dia harus menghadapi regu tembak. Dan pada saat itu yang gangster yang menjadi hamba Tuhan, dia melihat bagaimana kasih Tuhan itu luar biasa. Dan ketika dia melihat saudaranya yang akan ditembak, dia berkata dalam hatinya, saya tidak akan menyanyiakan kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara, kisah ini mungkin sekedar sebuah kisah yang mungkin kisah tidur begitu. Tapi makna di dalamnya kita lihat seperti hanya Kristus. Adanya sebuah pertukaran yang terjadi ketika Kristus mati di atas kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal.
Ada banyak kisah-kisah yang terjadi setelah kematian Kristus. Karena setelah kematian Kristus dikubur 3 hari bangkit, 40 hari bersama-sama dengan murid-muridnya, 10 hari kemudian pencurahan roh, kemudian naik ke surga, lalu pencurahan Roh Kudus atas kehidupan rasul-rasul, lalu kemudian rasul-rasul mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Ada satu hal yang menarik kalau kita lihat. Petrus, dia adalah seorang bagian daripada komando Selot, ya, pasukan pembebasan orang-orang Israel terhadap Romawi. Jadi yang namanya urusan membunuh, yang namanya urusan menyerang tentara Romawi itu sudah biasa bagi Petrus. Dan Petrus termasuk orang yang sangat keras terhadap keimanannya terhadap Taurat, ya. Jadi Petrus ini adalah simbol orang yang begitu dipengaruhi oleh agamawi di dalam kehidupannya. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, saya teringat ketika Petrus hendak disalibkan, Petrus katakan, "Salibkan aku dengan kepala di bawah." Dan Petrus menjadi satu-satunya rasul yang hari ini konon makamnya ada di bawah daripada gereja Katolik yang ada di Vatikan. Dan kita ingat Tuhan pernah katakan, "Di atasmu aku akan mendirikan gerejaku," dan itu tergenapi secara fisik di dalam kehidupan daripada Petrus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang, mengapa dia begitu istimewa setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima kasih-Nya Tuhan melalui pengorbanan daripada Kristus? Dia mengalami yang namanya ciptaan yang baru, ya. Ciptaan yang lama sudah ditinggalkan dan sekarang dia menerima ciptaan yang baru. Ciptaan yang lama, kehidupan yang lama sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Dan sekarang dia memperoleh hidup yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang baru di sini bukan hidupnya itu manusia yang baru menjadi manusia yang super, bukan seperti itu. Tetapi kehidupan yang baru oleh karena Kristus adalah cara hidup kita, cara pandang kita diperbarui oleh kasih-Nya Tuhan. Orang yang menerima kasih-Nya Tuhan melalui salib Kristus, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, "Dulu yang kuanggap sebagai keuntungan sekarang sebuah kerugian. Dulu yang kuanggap baik sekarang tidak. Dulu yang kuanggap sebagai sesuatu hal yang membanggakan sekarang tidak." Oleh karena apa? Salib Kristus. Salib Kristus mengubah di dalam kehidupan seseorang dan mengubah cara pandang hidupnya untuk boleh menjadi seperti Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengenakan manusia yang baru di dalam Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, ada tanda salib di dalam kehidupannya. Dan tanda salib itu membuat dia tidak menoleh lagi ke belakang, tidak melihat lagi kepada kehidupan yang lama. Salib kita terima dengan iman, kita terima dengan sukacita bahwa itu adalah pernyataan kasih yang paling besar yang pernah ada di dalam dunia ini. Salib itu tidak ada duanya. Tidak ada orang yang disalib lagi seperti Kristus. Saudara bisa bayangkan bagaimana keberadaan daripada Kristus ketika berdoa di Taman Getsemani. "Ya Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Sebuah pengorbanan yang paling besar dan sangat besar yang Petrus berikan untuk kehidupan saya dan kehidupan saudara. Kembali kepada anak sulung dan anak bungsu tadi, ya. Seperti di atas kita sudah melihat bagaimana anak bungsu ini meminta warisan kepada bapaknya dan bapaknya memberikannya, dan anak bungsu ini menghabiskannya untuk berfoya-foya. Gambaran yang dialami oleh anak bungsu ini
seringkali juga terjadi di dalam kehidupan orang-orang saat ini. Mereka yang percaya kepada Tuhan, ada sebagian yang mereka belum pernah percaya lalu kemudian percaya. Ada juga yang sudah percaya sampai kemudian dia balik lagi kepada kehidupannya yang lama lalu kemudian percaya lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman si bungsu ini memberikan sebuah gambaran, ya, bagaimana kehidupan tanpa adanya Kristus adalah kehidupan tanpa kontrol. Kehidupan yang tidak bisa membedakan hitam atau putih. Hidup yang berjalan menurut sekehendak hatinya, ya. Tetapi ketika kembali kepada Kristus, dia tanggalkan jubahnya yang lama, jubahnya yang bau dengan babi, jubahnya yang bau dengan kesenangan duniawi, ditanggalkan, dikenakan jubah yang baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jubah itu adalah pakaian yang di luar, ya, yang dipakai oleh orang-orang yang ada di Israel sana. Ada pakaian yang di luar, lalu kemudian ada pakaian yang di dalam. Dan jubah ini merupakan identitas daripada orang yang mengenakannya. Dia sebagai seorang imam, dia sebagai seorang Farisi, dia sebagai seorang Saduki, dia sebagai seorang pemerintahan. Itu ada di dalam tanda-tanda di dalam jubah yang dikenakan. Dan di sini kita tahu bahwa jubah yang dikenakan oleh si bungsu ini tentunya bukan jubah yang bersih. Kalau boleh saya katakan jubahnya ini jubah super buluk, ya, karena bergumul dengan kehidupan dosa yang begitu amat sangat. Dan di sana sebelum si bungsu ketika bertemu dengan bapaknya, pertama-tama yang dilakukan oleh bapak menanggalkan jubah lamanya. Menanggalkan jubah yang lama artinya melepaskan segala kehidupan yang lama. Mengapa dalam kehidupan kita orang percaya harus mengenakan jubah yang baru, harus mengenakan baju yang baru dan melepaskan yang lama? Karena di dalam Tuhan kita tidak bisa kaki kanan ada di dalam dosa, kaki kiri ada di dalam kemerdekaan, atau sebaliknya. Kaki kanan dan kaki kiri harus berjalan bersama-sama menuju kebenaran kepada salib Kristus. Nah, ini harus kita pahami bersama-sama. Karena di dalam kehidupan orang percaya itu kalau hitam ya hitam, kalau putih ya putih. Tidak boleh suam-suam kuku. Tuhan katakan orang kalau suam-suam kuku itu sekalian dimasukkan aja dalam neraka. Nah, ini yang seringkali tidak kita sadari dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara, pernahkah kita berpikir atau memikirkan atau merenungkan, apa sih nikmatnya dengan kehidupan yang lama? Apa sih nikmatnya kehidupan masa lalu? Karena kehidupan masa lalu ketika masih kita pakai jubahnya sampai dengan hari ini, itu menghambat di dalam kehidupan saudara untuk bertemu dengan Tuhan. Itu menghambat kehidupan saudara untuk menerima kemurahan yang daripada Tuhan. Ya, mungkin saudara bisa bilang sekarang aman-aman saja, saya baik-baik saja, semuanya baik-baik, tidak apa-apa. Tapi saudara bisa pahami, kebaikan yang saudara terima, kemurahan yang saudara terima, seperti kita ingat kisahnya Abigail dan Nabal. Nabal diberkati bukan oleh karena keberadaannya, tetapi oleh karena Abigail yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ada banyak di dalam kisah-kisah firman Allah yang menceritakan bagaimana kehidupan seorang ibu, kehidupan sebuah keluarga dimenangkan, dikuatkan oleh karena ada keluarga yang sungguh-sungguh berdoa untuknya. Agustinus adalah seorang bapak gereja yang dari Afrika. Di dalam bukunya dikisahkan Agustinus ini adalah seorang yang luar biasa jahatnya di hadapan Tuhan. Dia seorang pemabuk, dia suka main perempuan, dan semuanya dilakukan oleh Agustinus.
Sampai pada suatu waktu Agustinus sudah terlalu banyak minum minuman keras sampai dia mabuk dan jatuh. Dan ketika dia mabuk sampai dia jatuh, tidak ada orang yang menolong. Yang menolong adalah ibunya. Dengan kasih ibunya itu merawat Agustinus, dengan kasih ibu itu mengelap kotoran yang ada dalam tubuh Agustinus, dan akhirnya Agustinus sadar bahwa kasih itu mengalahkan segalanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Kristus itu kasih yang tiada duanya. Kasih Kristus itu seperti Bapa yang senantiasa menunggu kapan anaknya pulang. Dalam kisah anak sulung dan si bungsu, ketika si bungsu ini pulang, bapak itu masih ada di depan rumah sambil melihat di ujung gang. Saya ingat ketika tahun 90 saya ada di Bohok di Kalimantan. Ketika itu pelayanan di pedalaman Kalimantan Timur. Kita ada rumah di bawah, lalu di atas itu ada jalan. Jadi dari atas itu kita bisa lihat rumah dan gereja yang kita tempati. Dan dari sana kita bisa melihat, kalau dari atas bisa melihat sudah kelihatan itu rumahnya, berarti sudah dekat. Yang dari bawah kantornya almarhum Bapak Anton itu asik, saudara. Jadi dia punya kantor, jendelanya itu kalau dibuka langsung tahu di ujung jalan itu orang jalan itu siapa. Dan itu satu pengalaman yang luar biasa. Nah, Bapak ini begitu, dia selalu menanti kapan si bungsu itu pulang. Dan pagi hari ini Tuhan senantiasa menanti di dalam kehidupannya. Karena Tuhan tahu ketika kita tidak bertobat, itu satu kehilangan yang Tuhan terima dan Tuhan tidak mau kehilangan. Tidak ada seorang pun yang boleh binasa. Yang dari 100 domba, satu yang hilang. Tuhan tinggalkan yang 99 dan Tuhan cari yang satu itu untuk mendapatkannya. Pagi hari ini Tuhan mau berkata kepada kita, aku menunggumu, aku menantimu dengan sabar, aku menunggumu dengan kasih, kembalilah kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah pernyataan Tuhan yang luar biasa. Seburuk apapun keadaan daripada si bungsu, bapak ini ketika si bungsu pulang tidak menutup hidung lalu mengatakan, mandi dulu, baumu gak enak. Tidak, tetapi bapak itu menyambutnya. Yang luar biasa, bapak itu sendiri tanggalkan jubah yang dipakai oleh anak bungsu dan mengenakan jubah yang baru. Dan pagi hari ini Tuhan mau di dalam kehidupan kita, mungkin kita masih menjadi orang percaya yang tidak hidup dengan mengenakan jubah yang baru. Jubah lama masih kita pakai meskipun kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jubah lama masih menjadi identitas di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini Tuhan mau lepaskan kehidupan lama, jubah lama itu lepaskan. Buang, bakar, jangan ingat lagi. Biarlah kita mau mengenakan jubah yang baru. Supaya apa? Kasih kemurahan, damai sejahteranya Tuhan memenuhi atas kehidupan kita sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.